Negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Negara IKN. Dan pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil bendera negara Sang Merah Putih lalu diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa bendera Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora. Berikutnya kita akan saksikan bersama pemirsa Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono akan mengambil naskah teks proklamasi. Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono tengah mengambil naskah teks proklamasi untuk diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama. Dua kali haluan kanan, langkah tegap maju. Jalan. Dan pemirsa, kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 yang saat ini kita saksikan bersama adalah Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa baki duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya Dazen dan juga pemirsa, meskipun sudah purna tugas, tapi mereka tetap mendapatkan kehormatan untuk membawa bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang tentunya akan digunakan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita saksikan bersama Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 membawa bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi ke mimbar kehormatan dengan dikawal oleh Pas Pampres. Sekali lagi pemirsa, ini adalah momen yang sangat syarat makna karena ini kali pertama prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara IKN. Dan berdirinya Istana Negara IKN adalah simbol nasional baru yang melambangkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa, di kiri dan kanan lorong, ini adalah pasukan berbaju adat Nusantara. Nah, pasukan ini terdiri dari pasukan Kodam 6 Mula Warman dan juga dari Polda Kalimantan Timur. Jika dalam keseharian mereka bertugas mengenakan seragam, tapi hari ini spesial, tampil dengan sangat etnik, dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya untuk menghormati keberagaman budaya dan juga adat Nusantara yang memiliki ciri khas berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dan pada momen ini kita juga saksikan bersama ruangan-ruangan di dalam Istana Negara IKN tadi. Indah sekali, Stefani. Tentu ini kali pertama ya untuk kita melihat seperti apa interior istana. Ya, kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bagian eksteriornya. Bisa Anda lihat bagaimana megahnya Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Kalau yang tadi kita saksikan sebelumnya adalah bagian interior, yang ini adalah bagian eksteriornya. Kita bisa lihat bagaimana ada seperti burung Garuda ya di sana. Betul sekali, Istana Garuda. Dan mulai dari pembuatan lampu-lampu hingga pembangunan lantainya, ini adalah sentuhan seniman lokal yang harapannya bisa menghadirkan nilai budaya dalam ruang modern yang menjadikan tampilannya tidak hanya estetis tapi juga penuh dengan makna nasionalis. Ya, tak hanya unsur budayanya yang kuat, tapi Istana Negara IKN ini juga menerapkan konsep green building serta dikelilingi area hijau yang harapannya juga bisa menjadi tolok ukur agar bangunan pemerintah lainnya juga lebih ramah lingkungan. Dan fakta menarik pemirsa, Istana Garuda yang terletak di belakang Istana Negara IKN ini merupakan karya monumental maestro patung Nyoman Nuwarta yang juga mendesain Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Jadi memang kalau kita lihat ada sedikit kemiripan ya dengan sentuhan ciri khasnya. Tidak heran sangat indah dan juga megah Istana Negara IKN. Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023, tapi nanti
Yang bertugas adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 yang tentunya telah dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus lalu. Totalnya ada 76 pelajar yang berasal dari 38 provinsi. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan satu putra dan satu putri terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya para Paskibraka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui seleksi berjenjang yang ketat dari seleksi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten kota, provinsi, hingga ke nasional. Dan sekali lagi Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora yang Anda lihat di layar di sebelah kiri. Dan yang membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama di sebelah kanan. Dan saat ini kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 terlihat hampir sampai mimbar kehormatan, area di mana naskah teks proklamasi dan bendera negara Sang Merah Putih akan diletakkan untuk nanti digunakan dalam upacara. Dazen dan juga pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 telah memasuki area mimbar kehormatan. Kita lihat bersama, naskah teks proklamasi akan diletakkan di meja pada mimbar kehormatan. Dan selanjutnya, bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa ke meja kehormatan di lapangan upacara. Dan sebagai informasi pemirsa, jarak dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan bendera adalah tepat 45 meter. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Lalu luas lingkaran pada ujung jalur ini adalah 8 meter persegi sebagai simbol bulan kemerdekaan kita dan memiliki anak tangga dengan tinggi masing-masing 17 cm sebagai simbol tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita akan segera melihat bendera negara Sang Merah Putih saat ini sedang menuju meja kehormatan di depan lapangan upacara. Dan bendera akan segera diletakkan pada meja kehormatan. Nantinya bendera negara Sang Merah Putih akan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak sabar ya Dazen ya untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita kembalikan ke Istana Negara IKN bersama Sarah Wen dan Cesar Gunawan yang akan kemudian melaporkan bagaimana suasana di sana. Tapi kita lihat dulu ya, suasana persiapan menuju upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan begitu terasa ya Dazen? Betul sekali, suasana semakin hikmat dan kita sudah melihat bendera negara Sang Merah Putih diletakkan di meja kehormatan. Begitu juga dengan naskah teks proklamasi yang telah diletakkan di mimbar kehormatan, dibawa dengan anggun dan ini melalui perjalanan yang sangat jauh ya Stefani dan pemirsa, lebih dari 1.300 km dari Cawan Monas menuju ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan rekan kami sudah siap melaporkan dan menceritakan bagaimana situasi di sana. Silakan Sarah Wen dan juga Cesar Gunawan. Terima kasih Stefani dan Dezen. Terima kasih Stefani dan Dezen. Melaporkan dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara, para undangan yang hadir terlihat sudah siap mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dan kami pun juga ingin mengapresiasi kemeriahan di Ibu Kota Nusantara, di mana para tamu disambut oleh ilustrasi musik dari Sunset Mix Choir featuring Tebing Senja, Kayamana Papua, karya musik Suara Seka. Selain itu pula ada musik Gambang Kromong dari binaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
Ya Cesar, dan pada hari ini pemirsa kita juga kehadiran pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin, bolehlah kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk para peraih medali di ajang Olimpiade Paris 2024. Fedrik Leonardo, peraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra. Rizky Juniansyah, peraih medali emas cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra. Serta Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putri. Terima kasih sekali atas perjuangan dan dedikasi membawa merah putih berkibar di kancah internasional dan tentunya membawa Garuda terbang lebih tinggi. Luar biasa bangga ya Cesar dan juga pemirsa. Dan juga kami ingin mengapresiasi para pahlawan yang sedang dan juga akan membangun bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, terlebih yang sedang membangun ibu kota Nusantara. Boleh Bapak dan Ibu hadirin kita berikan apresiasi tepuk tangan setinggi-tingginya sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu hadirin serta pemirsa, salah satu momen yang paling ditunggu dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Fly Pass. Flypass ini adalah atraksi terbang lintas pesawat TNI Angkatan Udara yang tentunya untuk memeriahkan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Cesar, dan tahun ini Flypass TNI Angkatan Udara akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di langit ibu kota Nusantara. Pasti penasaran kan bagaimana atraksi Flypass kali ini? Sarah, bagi saya pribadi ini sangat menegangkan loh. Nah itu dia, tetapi kita harus sabar terlebih dahulu karena sebelum kita saksikan secara langsung hari ini, marilah kita saksikan terlebih dahulu cuplikan persiapannya dalam tayangan berikut ini. Altitude, altitude, altitude. 79 tahun Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dan akan menyaksikan penampilan kesenian dari talenta-talenta terbaik Indonesia. Tapi kalau kita lihat di layar, kita tengah menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu yang hadir untuk mengikuti upacara langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Iring-iringan sedang kita lihat bersama dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama Ibu yang saat ini tengah menuju ke pelataran Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk segera mengikuti upacara detik-detik kemerdekaan. Betul, Dazin. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu profil Komandan Upacara dan juga Paskibraka yang akan bertugas tahun ini. Siapa, Dazen? Betul sekali Stefani, yang pertama adalah Komandan Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa, yang bertugas pada tahun ini adalah Kolonel Infanteri Nur Wahyudi yang menjabat sebagai Komandan Satuan 81 Kopassus yang juga merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 2001. Nah, berikutnya perwira upacara yaitu Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana. Beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1994 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman.
Kemudian Komandan Kompi Paskibraka Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertugas tahun ini adalah Kapten Marsikal Muhammad Adam Septian Kelana yang menjabat sebagai Komandan Kompi E Batalion Infanteri 3, Brigade Infanteri 2, Pasmar 2, dan Korps Marinir yang juga merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014. Dan pembawa bendera upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur. Dan pemirsa, untuk menghormati upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kembali kami ingatkan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat prosesi upacara detik-detik proklamasi nanti kami mohon untuk bersama-sama berdiri dengan sikap sempurna dan melakukan penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih. Ya, Dazen dan juga pemirsa, saat ini kita sedang menunggu trompet pertama pada pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, acara akan dipandu oleh Sertu Intan Margareta, Serdaka Hanadinan Rahmani, dan Serda Pomwe Raina Haziha Sagara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi tahun 2024. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Maju! Jalan! Jalan di tempat! Gerak! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
Pimpinan saya ambil alih. Pasang sanggur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara Detik-Detik Proklamasi tahun 2024, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infantri Nur Wahyudi, SEMI Pol, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Luki Indrawan SAP MM, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma, bertindak selaku Perwira Upacara, Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana, lulusan Akademi Militer tahun 1994, jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Marinir Muhammad Adam Septian Keulana STHan, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014, jabatan Komandan Kompi E, Batalion Infanteri 3, Brigade Infanteri 2, Pasmar 2, Korps Marinir. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Muhammad Zainuddin Firmansyah STHan MSI, lulusan Akademi Militer tahun 2014, jabatan Kaur Dalkar Spabandia Binkar Spers Kopassus. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas di pengibaran hari ini, pembawa baki Livenia Evelyn Kurniawan, asal sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus, pengiriman dari Provinsi Kalimantan Timur. Cadangan pembawa baki Lutfiah Naura Syifa Utoyo, asal sekolah SMA Negeri 1 Kendari, pengiriman dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengerek bendera Tri Andiaksa, asal sekolah SMA Negeri 1 Parepare, pengiriman dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentang bendera Akmal Faiz Ali Kadafi, asal sekolah SMA Negeri 4 Semarang, pengiriman dari Provinsi Jawa Tengah. Danpok 17 Andre R.O. Kabagaimu, asal sekolah SMA Negeri 1 Wamena, pengiriman dari Provinsi Papua Pegunungan. Danpok 8 Vivandra Ardiansyah Daud, asal sekolah SMA Negeri 1 Halbar, pengiriman dari Provinsi Maluku Utara.
lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin berada di Istana Merdeka Jakarta. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Hak! Tegak senjata! Hak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa, Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan negeri kami memohon kepadamu ya Allah, ilhamilah kami untuk dapat menyadari dengan benar rahman agung anugerahmu, nikmat kemerdekaan kami. Berilah kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami kecerdasan memahami arti kemerdekaan yang hakiki. Beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing, dan kini setelah merasa merdeka, kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jajahlah kami oleh-Mu sendiri. Jangan biarkan selain-Mu, termasuk diri-diri kami, ikut menjajah kami. Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyadari kehambaan. Kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepada-Mu dan menjadi Tuhan atas diri-diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, karunialah pemimpin-pemimpin kami kearifan dan kebijaksanaan. Bukakanlah hati kami untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menegakkan keadilan. Bukakanlah hati kami untuk mementingkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi. Karuniailah bangsa kami pemahaman terhadap makna kemerdekaan yang sebenarnya. Ya Allah, Tuhan pemberi ribuan karunia, mampukan kami selalu menyanjung-Mu dengan segala puja, hindarkan kami dari kebencian dan silang sengketa. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menjelma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah matahari kasih-Mu yang abadi, dalam balutan rahmat dan kemurahan-Mu yang tiada batas, kami berhimpun, menunduk dan bersimpuh, menghaturkan syukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Sempurna, wahai yang kasih-Nya meliputi semua. Di bawah langit biru yang menyimpan kisah perjuangan ini, wujudkan kuasa-Mu, tebarkan kasih-Mu, himpun kami dalam selimut rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha menghimpun segala yang berserak, satukan hati kami dan padukan gerak kami, agar bisa bersama-sama menghadapi segala ujian dan meraih segala kebaikan. Himpun seluruh tekad dan semangat kami untuk terus bergerak dan berjuang bagi bangsa kami. Ya Allah, samudra kasih dan ampunan-Mu tiada mengering. Ampunilah para pendahulu kami yang telah menanamkan benih-benih kebaikan bagi negeri ini. Para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan, para perintis yang telah membangun landasan yang kokoh bagi kemajuan negeri ini. Dan ampunilah kami atas segala lalai dan khilaf dalam membangun kemaslahatan bagi bumi pertiwi. Ya Allah, muliakanlah para pemimpin kami, limpahkan cahaya petunjuk kepada mereka, akal, hati, dan jiwa. Bimbing dan pandu kami melewati masa-masa peralihan ini, agar bisa bergerak menuju kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan, menyatukan segala gerak, langkah, dan tekad dalam mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa guru, bapak, dan ibu kami, ampuni dosa para pahlawan kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangilah kami seperti Engkau mengasihi dan menyayangi para kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Langkah tegap maju. Jalan.
hadap kanan, hadap kiri. Run! Tegak senjata! Run! Lapor pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pundak kiri senjata! Run! Hadap kanan, hadap kiri. Run! Dua kali belok kanan, langkah tegap, maju! Jalan! Jalan di tempat. Run! Henti! Run! Hadap kanan! Run! Tegak senjata! Persiapan penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Hadap kanan, hadap kiri.
Inspektur upacara menuju tempat penyerahan sang merah putih. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur upacara kepada pembawa bendera. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pundak kiri, senjata! Rung! Hadap kiri! Rung! Langkah tegap maju. Jalan. 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 Di depan. Hadap kiri. Rung. Tegak senjata. Rung. Buka barisan. Jalan. Henti. Berat. Bangko, tegap, maju. Jalan. Henti. Berat. 3 langkah ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Tegak senjata! Hak! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang dan luruskan. Lurus pada Sang Merah Putih. Terbat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Balik kanan, berhenti. Gerak. Tutup, barisan. Dan henti. Gerak. Tutup, formasi. Jalan. Belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan, jalan, di tempat. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Hak.
hadap kanan, hadap kiri. Run! Tegak senjata! Run! Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Pundak kiri senjata! Run! Hadap kanan, hadap kiri. Run! Belok kanan, tegak, maju, jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, semuanya berjalan dengan baik. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rep! Tegak senjata! Rep! Presiden Republik Indonesia dimohon menuju mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Parade. Istirahat di tempat. Rep! Marilah kita saksikan penampilan ucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari TNI Polri. Selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
Flypass pesawat TNI Angkatan Udara yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Iputu Satria Kedaton. Selamat siang yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Nusantara. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan demo udara dari Garuda Flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Tentunya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Untuk memeriahkan demo udara pada hari ini, gemuruh Garuda Flight yang terdiri dari 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon akan menampilkan 3 buah manuver, High G-Turn Maneuver, High Speed Spiral Climb, dan ditutup manis oleh manuver pamungkas Bombers. Bersiap datang dari arah belakang podium. Beri sambutan yang meriah untuk Garuda Flight. Menyusul dengan gagah berani, manuver selanjutnya dari Garuda Flight, High Speed Spiral Climb yang akan datang dari arah belakang podium. Mari kita sambut bersama. Menyusul satu pesawat lagi dari arah belakang podium. Selanjutnya ucapan selamat hari ulang tahun langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Paksa, Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Paksa. Terima kasih. Flypass pesawat TNI Angkatan Udara selesai. Pasukan disiapkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Lepas sanggur. Gerak. Upacara selesai, para komandan pasukan sesuaikan rencana. Kerjakan. Balik kanan. Gerak.
pundak kiri, senjata! Gerak! Maju! Jalan! Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pakaian adat Presiden dan Ibu Negara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun 2024 adalah pakaian adat Nusantara yang terinspirasi dari baju adat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura, baju kustim. Kerajaan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, sekaligus cikal bakal Nusantara Indonesia. Baju kustim adalah salah satu pakaian yang mempunyai kasta tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara. Istilah kustim berasal dari kata kustin yang berarti kebesaran. Baju ini dipergunakan Sultan pada saat upacara penting pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara dan pada saat upacara erau sebagai upacara terbesar dan termegah yang diselenggarakan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Hari
Persembahan tarian Natana Borneo terdiri dari tari Dayak Kenyah dan tari Jepen Kutai, dibawakan oleh Mawar Deong, Novia Bakmit, dan Olivia Pardede dalam lagu Puspa Warni.
persembahan tarian Natana Borneo dan lagu Puspawarni selesai. Dan selanjutnya seperti yang telah kami janjikan di awal acara, sekarang saatnya kami berdua untuk memberikan pengumuman siapakah di antara Bapak Ibu hadirin terhormat dan berbahagia pada pagi hari ini yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Betul sekali, buat tepuk tangan ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Luar biasa keberagaman Nusantara, kekayaan adat Indonesia bisa kita lihat dan rasakan bersama hari ini Cesar. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sudah menggunakan baju adat dengan begitu cantik, begitu gagahnya. Dan pada kali ini kita akan umumkan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan predikat busana adat terbaik tahun ini. Ya, namun sebelumnya perlu kami informasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Sekretariat Presiden memilih undangan yang menggunakan pakaian atau busana daerah terbaik. Betul sekali Cesar, dan penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana elemen tradisional diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Serta mempertimbangkan penggunaan bahan tradisional dan modern secara efektif. Untuk itu, semoga Bapak Ibu hadirin sudah siap karena sekarang saatnya kami mengumumkan siapa sajakah nama-nama yang mendapatkan predikat pengguna busana adat terbaik. Sarah. Untuk yang pertama, Cesar dan juga hadirin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang busana adat terbaik di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama diraih oleh Ibu Dona Chandra Ginting. Lalu berikutnya diraih oleh Ibu Muawifah Yuliana. Selanjutnya, Abi Manyu Arlindito. Dan sekali lagi ingin kami ucapkan selamat untuk peraih busana terbaik diraih oleh Dona Chandra Ginting. Dan berikutnya Muawifah Yuliana. Lalu sekali lagi Bapak Abi Manyu Arlindiato, serta yang berikutnya adalah Ibu Lilis Suryani. Dan ada juga pemenang selanjutnya Bapak Edi Sofyan dan Dr. Gigi Uswatun. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh kami undang untuk berada, untuk maju, biar terlihat seperti apakah busana adat yang dikenakan. Ya. Betul sekali Cesar, sekali lagi kami mengundang untuk dapat berdiri dan juga maju kepada Dona Chandra Ginting, Muawifah Yuliana, Edi Sofyan, Dr. Gigi Uswatun, dan juga Bapak Kanafi untuk dapat maju ke depan. Dan Bapak dan Ibu hadirin, kami berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi, baju adat yang terpilih pada tahun ini Bapak dan Ibu ini dinilai sekali lagi bagaimana elemen tradisional yang khas ini terus diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Dan ini pun menunjukkan kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Menggunakan pakaian adat, menggunakan pakaian daerah sebagai identitas diri, identitas bangsa. Dan mencirikan ya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bersatu. Iya Cesar, betul-betul semangat Bhinneka Tunggal Ika kita rasakan pada pagi hingga siang hari ini. Ya, kita akan nantikan hadiah apakah yang akan segera didapat oleh mereka yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Luar biasa, ini penyerahan hadiah busana adat terbaik pertama ya. Cesar dan juga hadirin Bapak dan Ibu di Ibu Kota Nusantara. Dan ini ya Bapak dan Ibu sudah berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin pastinya kita berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen ini untuk bisa foto bersama, berikan apresiasi. Satu lagi
pemenang tambahan ini ekstra ya, kejutan di hari yang tahun kemerdekaan, Ibu Lanyala Mataliti untuk bisa maju juga bersama para pemenang. Boleh berikan tepuk tangan meriah sekali lagi Bapak dan Ibu agar Hadiah lengkap. Apakah ini ya? Betul sekali dan lengkap rasanya, luar biasa, warna-warni Nusantara berdiri di hadapan kita semua ya Cesar. Ya. Ini semakin membuat bangga kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Ya, kita akan sama-sama segera mengetahui hadiah apakah yang kiranya akan dibawa oleh para pemenang. Coba kita Untuk lihat itu pula, berikan tepuk tangan meriah, ini dia hadiahnya mari sudah kita masuk. sambut hadiah yang akan mereka dapatkan. Masing-masing mendapatkan 1 unit sepeda. Pastinya ini bisa langsung sepedahan ya Cesar di ibu kota Nusantara dengan cuaca yang sejuk dan juga udara yang bersih, udara yang sehat. Ini pastinya semoga bisa betul-betul memberikan semangat baru di tahun ini, di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya Bapak dan Ibu bisa kita lihat sudah siap hadiah yang akan diberikan kepada masing-masing pemenang pada pagi hari ini. Sebagai rasa jujur kami berdua, Bapak Ibu sekalian, kami sudah berada di sini sekitar 4 hari dan sama sekali kami tidak merasakan bagaimana udara yang begitu panas, justru sejuk. Bagaimana polusi sama sekali tidak ada. Setuju, Bahkan ini sepertinya kalau boleh diberi kesempatan, kami juga ingin naik sepeda di sini. Wah, apakah ini ini ya sedikit kisi-kisi Iya. ya untuk berikutnya pastinya Bapak dan Ibu nanti semoga ada kesempatan untuk betul-betul bisa bersepeda dan juga menikmati suasana ibu kota Nusantara yang begitu asri dan juga sejuk. Ya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin boleh berikan tepuk tangan meriah. Ini dia para pemenang busana adat yang sudah berdiri dengan gagah, dengan cantiknya, dengan pemberian hadiah sepeda. Iya. Dan kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Juga hadir langsung memberi ucapan selamat kepada para pemenang. Boleh tepuk tangan sekali lagi, hadirin sekalian. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu boleh berikan tepuk tangan meriah dan kami persilakan kepada para pemenang untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing dan sekali lagi selamat Bapak dan Ibu dan berikan tepuk tangan yang setinggi-tingginya untuk apresiasi busana adat terbaik tahun ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Ini sebuah apresiasi yang begitu tinggi, yang luar biasa. Bukan hanya buat kami berdua tapi seluruh hadirin Bapak Ibu yang hadir untuk merasakan bagaimana pertama kalinya upacara 17 Agustus diadakan di 2 kota. Dan dengan demikian pula, sepertinya tidak lengkap rasanya ya Cesar dan Bapak dan Ibu hadirin jika kita tidak lihat juga bagaimana istimewanya perayaan di Jakarta. ya. Dan setelah ini kami akan kembalikan kepada pembawa acara berikutnya. Terima kasih, dan terima kasih. Baik, kami langsung saja persilakan kepada Dewi dan Jaya di Jakarta. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara.